Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, mohon izin menjelaskan untuk bahan forum OPD besok itu ada dua format yang akan kita isi. Yang pertama terkait penajaman indikator tujuan, sasaran, dan program berdasarkan Inmendagri. Dan yang kedua terkait pengisian indikator kinerja daerah atau IKD. Baik, yang pertama, penajaman indikator, cara pengisiannya yang perlu kita isi itu format 1, 2, dan 3. Maksud saya sheet 1, 2, dan 3. Yang sheet pertama itu matriks Renstra, kita lihat. Di sini ada beberapa indikator-indikator program yang sudah ditentukan oleh Inmendagri. Itu yang di sini, sasaran dan indikator sasaran. Jadi pada saat des nanti kita lihat apakah OPD-nya akan menggunakan untuk indikator ini, persentase anak usia 16-18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah APS. Kita lihat apakah sama dan ternyata berbeda. Nah, di sini tugas kita saat des itu kita menanyakan apakah mereka akan menggunakan indikator yang ada dalam Inmendagri ataukah bagaimana. Jika mereka misalnya mau menggunakan salah satu dari ini, nah di sini kita standarkan cukup satu saja indikator untuk satu program. Jadi karena di sini ada dua indikator, misalnya mereka mau gunakan yang ini, nomor 1, kita progres gunakan. Kemudian untuk indikatornya kita copy. Kita masukkan ke dalam sini. Oke. Sasarannya juga kita copy. Masukkan ke dalam sini. Nah, kita lihat untuk formulasi otomatis kita harus merubah. Di sini saya kasih keterangan, jika indikator program Inmendagri digunakan, masukkan sasaran, indikator sasaran, formulasi, satuan dan target kinerjanya. Ya, jadi karena di sini berubah indikatornya, otomatis formulasinya akan berubah juga. Nanti untuk formulasi bisa kita cari di pemutakhiran. Ini, pemutaran Inmendagri. Jadi cukup kita copy ini, masuk ke pemutakhiran. Nanti saya coba tarik data ini pemutakhiran. Nah, ada. Nah, untuk definisinya ini ada di sini. Kita lihat formulasinya, kemudian masukkan ke dalam sana, ke format yang tadi. Ya, karena kita lihat di sini tidak jelas indikatornya, tidak ada formulasi pemilihan dan penyebutnya. Nanti coba tanyakan ke OPD-nya bagaimana untuk formulasinya. Biasanya di sini ada pemutakhiran, tapi untuk indikator ini tidak ada. Nanti di OPD-nya saja ditanyakan bagaimana untuk indikatornya. Tapi rata-rata ini ada tidak punya formulasi. Nah, kemudian jika tidak digunakan, maka ketika digunakan, kemudian alasannya apa? Misalnya indikator sebelumnya sudah sangat cocok untuk outcome program. Oke. Ini tapi kita usahakan OPD-nya itu pakai, kecuali mungkin indikatornya susah dihitung. Kalau ini kan dua-duanya ini pasti bisa dihitung, tinggal formulasinya saja dicari, ditanyakan ke OPD-nya. Kemudian lanjut ke ya, jadi di sini kalau ditolak, kalau jika tidak digunakan maka buat alasan. Jika digunakan maka diisi di sini. Target-targetnya juga ini diisi. Oke.
Ya, karena sudah berubah di sini otomatis tabel RPJMD-nya juga akan berubah. Yang ini. Karena ini semua sudah terlink. Oke, lanjut. Kalau di sini sudah cukup jelas, kemudian lanjut ke penjaringan IKU. Di sini ada IKU OPD, misalnya Dinas Pendidikan. Nah, ini belum diisi nih, harusnya diisi. Nah, kita lihat untuk pengisian IKU bisa kita lihat pada ini. Kita cek di sheet ketiga, ada progress form OPD. Di sini kita lihat ada banyak urusan pendidikan itu sudah ditentukan tujuannya dan indikator tujuannya. Terus kita tanya lagi ke OPD, apakah mereka mau menggunakan indikator ini atau tidak. Nah, kalau kita lihat ini sepertinya sudah cocok, bisa digunakan sebagai indikator tujuan. Berarti tinggal dimasukkan ke sini. Indikator tujuan, cukup ditambahkan satu saja lagi. Oke, yang ini yang tidak ada. Dimasukkan. Skor. Nanti tanyakan ke OPD targetnya apa. Nah, jika indikatornya digunakan, maka di sini ada dua progres. Yang pertama progres terkait tujuan, penggunaan indikator tujuan. Apakah jadi yang indikator tujuan bisa digunakan untuk tujuan ataupun sasaran dari Renstra OPD. Jadi ini manual, update-nya manual. Jadi kalau dia digunakan, pilih digunakan. Kalau ini update-nya otomatis, jadi tidak perlu diapa-apakan. Kalau yang ini update-nya dari yang tadi, yang pertama matrix. Karena kita memilih untuk ini digunakan, maka otomatis progresnya akan berubah menjadi digunakan. Jadi ini tidak perlu untuk diisi. Dia akan terisi sendiri, update-nya otomatis. Nah, ini manual. Nanti hasil dari ini semua akan masuk ke dalam progres. Ya, masuk di progres ini semua. Ini. Jadi kita usahakan semua OPD itu mengambil indikator berdasarkan Imendagri. Oke. Jika tidak digunakan, biarkan seperti ini tidak digunakan. Tapi usahakan semua OPD itu ambil, gunakan. Semua indikator di sini terhubung dengan tabel RPJMD. Jadi jika ada perubahan dari program, tinggal diisi saja di sini, kemudian terlink langsung ke RPJMD. Seperti ini tadi yang kita rubah. Oke. Untuk indikator bisa kita ambil di pemutakhiran. Nanti pencarian saya di Google, pemutakhiran SPD GoID. Saya coba tarik ini, tapi karena jaringan kurang bagus, ya nanti saya coba lagi masukkan ke spreadsheet. Oke, itu yang pertama. Oke, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bahan form OPD. Nah, di sini ada beberapa indikator IKD yang akan kita isi. Jadi indikator IKD sini saya bagi beberapa sheet. Yang pertama terkait PMDN 86 2017 LPPD dan outcome prioritas, saya masukkan di sheet 1. Kemudian indikator utama pembangunan ini indikator dari RPJP dan rencana akan kita turunkan ke RPJMD juga. Dan kemudian yang ini indikator dari Permen 86 untuk aspek kesehatan masyarakat dan aspek daya saing daerah. Jadi kalau untuk yang tugas kedua ini, yang pertama kita mengisi. Ini kan masih kosong semua, progresnya masih nol semua ini, terlink ke progres ini. Jadi cukup
karena dia belum terisi. Sebenarnya ini format sudah pernah dibagi, tapi karena OPD-nya masih banyak yang belum mengisi, jadi saya buat format baru lagi, tapi memasukkan outcome prioritas ke dalam format ini. Jadi sini sudah ada kodenya. Untuk indikator yang ini, APM PAUD, sudah ada LPPD outcome, kemudian PMD 86, outcome prioritas Pemda, sudah masuk semuanya ke dalam sini. Jadi tinggal kita buka yang ini. Tunggu, karena loading jaringan. Nah, ini kita copy aja ini, yang dari 24 sampai dari 30, copy dulu ke sana. Semua ya, sampai dinas pendidikan. Jadi kalau pagi-pagi sebelum OPD-nya des, bisa di copy memang dulu ke sana yang ini format lama ini masukkan ke format baru. Aduh, saya salah pencet. Bisa paste value coba. Bisa. Paste value. Oke, dia terbatas batasnya sampai sini. 063. Nah, yang lain ini berarti outcome prioritas yang saya masukkan ke sini, tapi tidak ada kaitannya dengan LPPD dengan PEM 86, saya masukkan ke indikator di bawah dengan kode-kodenya ini. Jadi cukup sampai di sini yang format lamanya. Nanti OPD-nya mengisi yang merah-merah ini yang belum diisi. Ini otomatis kalau sudah terisi semua, di sini formatnya jadi hijau. Oke. Lanjut, itu untuk PEM 86, 2017 LPPD dan outcome prioritas. Kemudian untuk indikator utama pembangunan ini masih kosong. Jadi tugas kita itu mengecek untuk usia harapan hidup itu kewenangannya siapa. Berarti ini kan usia harapan hidup dinas pendidikan. Otomatis kita ambil yang program di progres, kemudian ambil dinas pendidikan, masukkan. Oh, ini kewenangannya ini. Pertama ini dulu kita isi. Setelah itu kita mengisi semua ini, kemudian menentukan target-targetnya ini. OPD yang datang, misalnya dinas pendidikan datang, suruh mereka untuk arahkan mereka untuk mengisi ini usia harapan hidup. Oke. Oh, maaf, saya salah, bukan pendidikan tapi kesehatan. Jadi nanti kalau dinas kesehatan datang des, arahkan mereka untuk mengisi ini secara lengkap indikatornya. Karena ini indikator wajib yang wajib dimasukkan ke dalam dokumen RPJMD. Sama juga ini. Nah, ini kita isikan. Ini siapa? Kalau memang dia punyanya BPS, tulis saja BPS. Tapi kalau misalnya dia punya dinas, harus sama persis dengan nomenklatur ini. Kita copy saja nama dinasnya, paste ke format ini. Oke, misalnya ini IPM, Indeks Pembangunan Manusia. Ini BPS ini. BPS. Angka mereka ini berarti dinas pendidikan. Berarti ambil di progres dinas pendidikan. Sama persis. Oke, nanti progresnya di sini. Ini sudah terisi karena yang kita paste tadi di sini, yang hijau-hijau ini, jadi membuat progresnya terisi. Oke. Jadi ini di sini semua acuan. Kalau misalnya baru pertama itu langsung kita paste, kita copy paste. Bisa juga dari sini, dari 2019. Kita ambil contoh Dinas Kesehatan. Ambil dari 2019. Oke.
Di copy, kemudian paste ke ini PMP8. Bisa di paste value saja. Nah, ini. Dia terbatas ke sini, ke kode ini 144. Berarti ini 1441 sampai 17 ini indikator baru dari outcome prioritas yang saya sisipkan supaya mempermudah dalam pengisian. Jadi cukup satu format saja. Pas progresnya semua bisa diisi, bisa dilihat. Oke, ini progresnya. Kalau masih belum jelas nanti bertanya di grup. Ya, untuk linknya itu untuk pemutahiran yang tadi yang pertama itu ini. Bisa dicari di Google pemutahiran SCPD. Nanti saya coba tarik ke Excel. Oke. Untuk linknya nanti saya share di grup. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.